Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang sumber-sumber sains dengan mata kuliah Dasar-Dasar Sains dengan dosen pengampu Bu Ganda Hijrah Selaras, SPD MPD. Sebelum saya mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu kelompok 6, yang mana anggotanya yaitu 1. Duni Ayu dengan NIM 2103 1011, 2. Nia Sefrieni, yaitu saya sendiri sebagai pemateri dengan NIM 2103 1026, 3. Walidatul Awaliyah dengan NIM 2103 1103. Bahan kajian pada materi sumber-sumber sains yaitu 1. Alam, paradigma yang perlu digali. 2. Manusia, pengamat yang berpikir. 3. Interaksi antara manusia dan alam. 4. Sarana berpikir ilmiah manusia. Sumber-sumber sains. Sains adalah bagian dari pengetahuan. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui pendidikan, pengalaman orang lain, media massa maupun lingkungan. Pengetahuan ini meliputi emosi, tradisi, keterampilan, informasi, akidah, dan pikiran. Materi yang pertama kita bahas yaitu alam, paradigma yang perlu digali. Alam dalam artian luas memiliki makna yang setara dengan dunia alam, dunia fisik, atau dunia materi mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. 1. Menurut paradigma filsafat barat ada 3, yaitu A. Idealisme, B. Empirisme, C. Positivisme. A. Idealisme. Idealisme adalah suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme dipahami dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Alam menurut Aristoteles adalah suatu alam di mana manusia sebelum ia lahir telah mendapatkan ide bawaannya. Dengan ide bawaan ini, manusia dapat mengenal dan memahami segala sesuatu sehingga lahirlah ilmu pengetahuan. B. Empirisme. Empirisme berasal dari kata Yunani yaitu empirisko, artinya pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. John Locke tahun 1632 sampai 1704. John Locke adalah bapak empiris Britania, mengemukakan teori tabula rasa atau sejenis buku catatan kosong. Maksudnya ialah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamanlah yang mengisi jiwa yang kosong itu akhirnya memiliki pengetahuan. C. Positivisme. Positivisme kata kuncinya terletak pada kata positif itu sendiri, yaitu lawan dari khayal, merupakan sesuatu yang real dan objek penyelidikannya didasarkan pada kemampuan akal. Kata positif juga lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dan disinilah terjadi progres atau kemajuan. Penggolongan ilmu pengetahuan oleh Comte didasarkan kepada sejarah ilmu itu sendiri yang menunjuk adanya gejala umum yang mempunyai sifat sederhana menuju kepada gejala yang kompleks dan semakin konkret. Ilmu-ilmu yang dimaksud adalah ilmu pasti,
atau matematika, dan secara berturut-turut astronomi, fisika, kimia, biologi, dan akhirnya fisika sosial atau sosiologi. 2. Menurut saintis Islam, alam ini merupakan sumber pengetahuan yang terbuka luas bagi setiap manusia. Alam yang memiliki hukum yang pasti dan konstan akan membentuk pengetahuan manusia. Karena hukum alam itulah, manusia secara bertahap dapat mengendalikan alam dan mengadakan perkembangan melalui eksperimen dan riset secara berulang. Hukum alam dan Al-Quran bersumber dari sumber yang sama, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, alam mempunyai kaitan erat dengan ayat-ayat Al-Quran. Di antara kaitan tersebut, Al-Quran memberikan informasi tentang keadaan alam pada masa yang akan datang, yang belum bisa diramalkan oleh ilmu pengetahuan. Materi yang kedua yaitu manusia pengamat yang berpikir. Berpikir dan pengetahuan merupakan dua hal yang menjadi ciri keutamaan manusia. Tanpa pengetahuan, manusia akan sulit berpikir, dan tanpa berpikir, pengetahuan lebih lanjut tidak mungkin dapat dicapai. Oleh karena itu, berpikir dan pengetahuan mempunyai hubungan yang sifatnya siklikal. Berpikir dan pengetahuan dilihat dari ciri prosesnya dapat dibagi tiga, yaitu 1. Berpikir biasa dan sederhana menghasilkan pengetahuan biasa atau pengetahuan eksistensial. 2. Berpikir sistematis, faktual tentang objek tertentu menghasilkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. 3. Radikal tentang hakikat sesuatu menghasilkan pengetahuan filosofis atau filsafat. Berpengetahuan merupakan syarat mutlak bagi manusia untuk mempertahankan hidupnya, dan untuk itu dalam diri manusia telah terdapat akal yang dapat dipergunakan untuk berpikir dan lebih mendalami dan memperluas pengetahuan. Oleh karena itu, terdapat dua alasan mengapa manusia memerlukan pengetahuan atau ilmu, yaitu 1. Manusia tidak bisa hidup dalam alam yang belum terolah, sementara binatang siap hidup di alam asli dengan berbagai kemampuan bawaannya. 2. Manusia merupakan makhluk yang selalu bertanya baik, implisit maupun eksplisit, dan kemampuan berpikir serta pengetahuan merupakan sarana untuk menjawabnya. Materi yang ketiga yaitu interaksi antara manusia dan alam. Interaksi antar manusia dengan alam. Interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitar adalah hubungan yang terjalin antara manusia dengan lingkungannya yang melibatkan aksi dan reaksi, sehingga di dalamnya terdapat unsur saling mempengaruhi satu sama lain. Interaksi antar manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Contohnya, seperti hidup dekat dengan alam sebab alam menjadi sumber makanan manusia. Contoh lainnya yaitu bagi pelaut atau yang dekat daerah pesisir pantai, kebanyakan mengkonsumsi ikan dan akan berinteraksi dengan alam sekitarnya karena manusia di daerah pesisir pantai akan berlayar dengan melihat keadaan cuaca. 2. Interaksi yang mendominasi alam. Melalui kemajuan pengetahuan dan teknologi, manusia dapat mengambil sumber daya alam, bahkan memodifikasi cuaca dan membuat hujan buatan. Contoh-contoh interaksi manusia dengan alam sekitar yaitu A. Manusia melakukan bercocok tanam yang hasilnya akan mendapatkan sayuran dan buah-buahan. B. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alam sekitar dengan menjadi nelayan yang hasilnya bisa mendapatkan berbagai jenis ikan. C.
Manusia menanam bibit karang di laut yang hasilnya akan membuat ikan berkumpul dan berkembang biak. D. Manusia memelihara hewan ternak, sapi, untuk mendapatkan susu dan daging. E. Manusia menanam pohon bakau di pantai agar terhindar dari ombak. F. Memperbaiki irigasi sawah dan membersihkannya. Melalui hal ini, akan membuat sawah tidak kekurangan air dan tidak gagal panen. G. Nelayan akan berinteraksi dengan melihat cuaca apabila ingin berlayar. H. Menghindari penggunaan kendaraan apabila jaraknya dekat sebab bisa mengurangi polusi lingkungan dan memberikan udara segar pada lingkungan. I. Menjaga kesuburan tanah agar nantinya bisa digunakan untuk memberi makan pada hewan ternak. Materi yang keempat yaitu sarana berpikir ilmiah manusia. A. Pengertian berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli yaitu 1. Menurut Salam, berpikir ilmiah merupakan proses atau aktivitas manusia untuk menemukan dan mendapatkan ilmu pengetahuan. 2. Menurut Jujun Surya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. 3. Menurut Eman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. 4. Menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berpikir ilmiah adalah kegiatan otak atau akal manusia untuk berpikir dengan tepat dan cermat untuk memperoleh pengetahuan yang disertai dengan bukti dan fakta yang ada. B. Sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Sarana berpikir ilmiah merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut membuat manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Menurut Surya Sumantri, menyebutkan bahwa sarana berpikir ilmiah ada 5 yaitu 1. Bahasa. Bahasa merupakan media manusia untuk berkomunikasi dengan sesama. Ada 2 jenis bahasa yang sering digunakan manusia untuk berkomunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Kedua jenis bahasa ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Bahasa verbal mempunyai kelebihan bahwa media komunikasi ini lebih interaktif, dapat berkomunikasi secara bersamaan, dapat langsung memberi tanggapan, serta lebih cepat dan lebih banyak ide yang tersampaikan. 2. Logika. Logika merupakan salah satu bentuk ilmu pengetahuan yang terfokus kepada berpikir. Logika ilmiah yang digunakan untuk memperhalus, mempertajam akal pikiran, serta akal budi. Dengan adanya logika ilmiah inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih cepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. 3. Matematika. Matematika adalah pemeriksaan aksioma yang menegaskan struktur abstrak menggunakan logika simbolik dan notasi matematika. 4. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 5. Kebenaran. Ilmu dapat berkembang apabila ada kegiatan berpikir ilmiah, sebab dengan berpikir ilmiah inilah hampir semua fakta, hipotesis, premis, dan argumen semuanya akan diuji dan diteliti secara ilmiah untuk kemudian diambil suatu kesimpulan yang juga harus teruji kebenarannya. Jadi, kebenaran di sini adalah suatu hasil dari proses penelitian.
Pada umumnya, suatu kebenaran dapat diterima karena 3 alasan, yaitu 1. Adanya koheran atau konsisten, adalah bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap dan diyakini benar. 2. Adanya koresponden, adalah bahwa suatu pernyataan dapat dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau mempunyai koresponden dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. 3. Pragmatis. Maksudnya adalah bahwa pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Jadi, ini adalah sumber dari hasil presentasi kelompok kami. Jadi, itulah hasil diskusi kelompok kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan membacakan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.